Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hamba Allah, muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita dengan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu hari, yaitu hari Jumat, sebagai rutinitas hari raya bagi kita umat Islam secara umum, secara universal, secara menyeluruh dan dirasakan semua orang. Kemudian kita sampaikan selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membawa salah satu daripada syariat beliau, yaitu menjadikan hari Jumat dalam prosesi kewajiban al-khutbataini dan kewajiban raka'ataini daripada salat Jumat. Ini sejenak kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 18. Qala Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini sering juga kita ucapkan pada zikir-zikir atau wirid-wirid, terutama wirid setelah subuh. Ya, kalau tidak ada ceramah, kita zikir, itu kita ucapkan salah satu yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Dan itu maksur, artinya itu populer di kalangan para sahabat membacakan yang kita sebutkan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kita perhatikan makna dari ayat ini. Syahidallahu, Allah menyaksikan. Jadi kalau cerita naik saksi, bukan hanya kita, Allah sendiri naik saksi. Apa yang dinaik saksikan oleh Allah? Annahu, bahwa yang disaksikan oleh Allah itu sendiri, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dirinya. Jadi yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya Allah, di dalam ayat Al-Qur'annya. Saking mulianya malaikat dan orang-orang mukmin, karena malaikat dipastikan tidak akan pernah ada kontroversi dan kontradiksi dengan perintah Allah, dan juga orang-orang mukmin pasti tidak ada kontro dan tidak ada kontra dengan perintah Allah. Maka Allah Subhanahu memuliakan malaikatnya, memuliakan orang-orang mukmin yang beriman kepadanya, digandengkan, disandingkan, dituruti pada kalimat berikutnya, yaitu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tadi kata Allah bahwa Allah menyaksikan tiada Tuhan selain dirinya. Lalu Allah iringi dengan kalimat juga malaikat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Juga orang-orang mukmin menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Maka dari ayat ini yang pertama bahwa Allah memuliakan malaikat. Karena malaikat dipastikan tidak melawan Allah. Yang kedua, Allah memuliakan orang-orang mukmin yang beriman, wa ulul ilmi. Itu di sana bukan ilmu saja, tapi orang-orang beriman yang berilmu. Sesuai dengan ayat lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Tapi di sini disebut wa ulul ilma saja.
Tidak wal mu'min wal ilma. Artinya orang berilmu di sini adalah ilmu dalam ranah keimanan. Jadi orang yang berilmu yang bukan dalam ranah keimanan tidak diikut sertakan dalam kalimat ini. Tapi yang diikut sertakan, yang gepesanding, yang gepeganding adalah orang-orang yang ulul ilmi, itu sekaligus sebagai orang-orang yang beriman. Berarti mulia sekali malaikat dan mulia sekali orang-orang berilmu di sisi Allah, hingga Allah mengiringi kalimat setelah menyebut dirinya Allah, malaikat, dan orang-orang yang utul ilma. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu. Karena orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman juga tidak akan memungkiri perintah Allah. Juga tidak akan bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan. Maka di sini terlihat kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu. Di ilmu itulah orang-orang bisa beriman kepada Allah, dan dengan ilmu itulah orang-orang bisa mengenal Allah. Juga melalui ilmu itu orang-orang bisa menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbahagia. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam menjelaskan ayat ini. Dibuka referensi kitab Ihya'u Ulumuddin, beliau menjelaskan kenapa Allah menyebutkan setelah dirinya malaikat, lalu menyebutkan wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Karena orang-orang yang beriman itu senantiasa mengikuti pola perintah Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwal, dalam segala segmen, dalam segala aspek, dalam segala hal, dan di dalam segala bidang. Maka tidak pernah ditemukan orang-orang yang berilmu dan beriman itu akan melakukan penyimpangan ilmu dalam segala hal, fi kulli ahwal. Jika dia berilmu politik misalnya, dia akan berpolitik dengan ilmu dan iman. Jika sebagai ekonom, dia akan belajar ilmu ekonomi secara beriman. Dia juga sebagai pemerintah, dia akan memiliki manajemen pemerintah sekaligus sebagai orang yang beriman. Maka segala bidang yang dia tekuni itu semuanya dalam ranah meningkatkan iman kepada Allah. Sehingga dirangkailah ilmu dan iman pada ayat yang lain yang sering kita bacakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Ilmu itu merupakan hasil daripada processing. Sebuah proses, sebuah sistem yang dilakukan melalui ta'allum. Maka ada di dalam kaidah agama al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu melalui proses. Proses di sini adalah proses ta'allum, proses belajar dan mengajar. Maka orang belajar dan orang mengajar yang tentu akan menghasilkan ilmu, orang tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh para malaikat, dimuliakan oleh para makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga kita sering membacakan hadis Nabi bahwa orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan hingga dia akan diminta ampun kepada Allah, termasuk oleh ikan yang ada di laut. Ikan-ikan yang ada di laut memang disebutkan khusus di dalam hadis Nabi. Dia akan bertasbih, dia akan beristighfar, memohon ampunan kepada orang-orang yang bergelut dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menggandingkan nama orang-orang berilmu, orang-orang beriman di dalam menyaksikan keesaannya. Qa'iman bil qist.
Allah yang menegakkan keadilan. Jadi keadilan hanya bisa ditegakkan oleh Allah. Lalu keadilan ditegakkan oleh malaikat atas pengakuan Allah. Dan keadilan ditegakkan oleh orang-orang yang beriman atas bimbingan Allah. Maka pada ujung kalimat Allah sebutkan dengan kalimat qaimam bil qist. Artinya bahwa Allah menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, di mana Allah adalah penegak keadilan, qaimam bil qist. Dan Allah sebagai penegak keadilan hanya mampu dijabarkan oleh malaikat-malaikat dan mampu diikuti oleh orang-orang yang berilmu dan beriman. Karena kalau bukan malaikat, makhluk-makhluknya yang lain itu adalah makhluk yang tidak berakal. Kenapa malaikat dan manusia dan orang mukmin? Ini keterwakilan. Malaikat dipilih oleh Allah sebagai makhluk halus. Maka malaikat makhluk halus, artinya makhluk abstraktif, tidak terlihat. Di mana-mana ada malaikat. Di majelis-majelis ada malaikat. Di dalam khutbah Jumat ada malaikat, seperti kita sampaikan dalam tafsir kemarin. Jadi malaikat senantiasa mengiringi dan menemani. Di mana saja orang-orang yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Walau makna berzikir itu sangat luas, tidak hanya dalam majelis taklim, tapi dalam semua hal yang namanya membicarakan keagungan Allah, membicarakan perintah Allah, membicarakan larangan Allah, di sana senantiasa kita ditemani, diiringi, dibersamai oleh malaikat yang senantiasa juga menegakkan keadilan. Kenapa malaikat mampu menegakkan keadilan? Yang pertama, Allah beri kewenangan kepada malaikat untuk mencatat amalan-amalan manusia. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan semua kamu itu dibarengi, ditemani, dijaga oleh malaikat pemelihara. Apa yang dimaksud pemelihara? Dijawab dalam ayat berikutnya. Kiraman katibin. Malaikat yang ditugaskan Allah mencatat apapun yang kita lakukan. Menginventarisir sekecil apapun amalan yang kita kerjakan. Semuanya terentry di dalam daftar inventaris yang telah disiapkan oleh malaikat dan tercatat dengan sistem malaikat. Hamba Allah yang berbahagia, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga orang-orang belajar dari sistem visualisasi dan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi sudah tercatat. Kadang-kadang kita tidak melihat, tapi dia sudah melihat kita. Hari ini kita masuk di dalam tempat-tempat yang steril, kita tidak menyaksikan, tapi orang menyaksikan kita. Kata motor mentang buat tempat parkir, hanya ada depu bahwa motor tanya BL kamu catat, STNK kamu catat, semua sudah didatai. Padahal itu hanya tajuk SNK benar. Dia datang buat tempat parkir SNK hanya tajuk. Pemilik kendaraan hanya tajuk, nomor kendaraan hanya tajuk, nomor mesin kendaraan hanya tajuk, nama jenis kendaraan hanya tajuk. Yang naik tanya tetamang buat tempatnya motor sakai tetamang. Kemudian urusan dengan parkir. Tapi ketika mobil kita masuk, di sana sudah ada alat yang langsung terekam dengan BL atau plat. Yang platnya dumpu kana hinan, mupu plat, mupu SNK, mupu po motor, mupu nan motor, mupu tun, mupu merek, mupu jenis, semua tercatat. Padahal motor tersakai lewat benar. Yang lewat tok motor tanya, tapi kita keluar dari sana, orang sudah tahu mobil ini tahun berapa dia beli. Yang belum terpegang malaikat ini. Baru ngetingkat sistem parkir yang dibuat hari ini. Padum jium trip detinan. Semua kan orang tahu. Parkir mobil di mall.
Orang tahu berapa lama. Bapak ni bayar 5.000. Hai pijit 5.000. Bapak kan 3 jam sekian. Detik-detik itu buyut hina. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanakah lagi dengan cara Allah mengajarkan malaikatnya dalam satu sistem pencatatan yang tentu saja bukan hanya bersifat digitalisasi, tapi sudah kita tidak tahu bilang lagi hendak begah le. Artinya tidak ada yang terlewatkan titik dan komanya dalam kehidupan manusia ini, sehingga para malaikat menegakkan keadilan. Yang tegakkan keadilan karena Allah tadi Maha Adil, malaikat menegakkan perintah Allah di atas keadilan. Dan hana kalimat hana mu'ah buat malaikat. Yang kalimat udahnya wayan. Malaikat igaknya ngepegat kesalahan, hana catat lagu. Kah hana mu'ah enggaknya. Nah hom tu tahu ulah hana mu'ah. Mamanya getanya kan mandum mu'ah. Mandum hana mu'ah, mandum hana mu'ah. Banyak orang-orang melakukan kesalahan terlewatkan faktor ala hana mu'ah. Banyak orang-orang melakukan kecurangan, tidak ada tindakan ala hana mu'ah. Jadi bak malaikat hana yang hana mu'ah. Siapapun posisi kita, mandum mu'ah bak malaikat, dan semua tercatatkan. Ini maksudnya Allah menggandingkan malaikat setelah menyebut namanya. Juga demikian dengan orang-orang wa ulul ilmi. Karena orang-orang ulul ilmi tidak akan mungkin dia melawan Allah Subhanahu wa taala di dalam persepsi keimanan, terlepas daripada berilmu tanpa iman. Dalam dunia saintifik, tapi dalam internal orang-orang mukmin, berilmu itu sudah merupakan bahagian daripada modal terbesar. Maka menghidupkan ilmu sama dengan menghidupkan iman. Menghidupkan ilmu sama dengan menghidupkan agama. Oleh karena demikian maka negara yang maju adalah negara yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang mukmin yang maju juga orang mukmin yang mengembangkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan diperoleh bita'allum dengan proses belajar mengajar. Sehingga agama memerintahkan kita membangun sarana prasarana untuk pengembangan ilmu. Negara juga membuat alokasi anggaran, membangun sarana prasarana fasilitas ilmu. Sehingga ilmu ini berkembang. Maka orang-orang beriman tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walau orang-orang tidak beriman. Dengan ilmu itu dia melawan Allah. Dengan ilmu itu dia bermaksiat kepada Allah. Tapi tidak untuk orang berilmu dalam kapasitas beriman. Sehingga disinilah Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa Allah menggandingkan nama malaikat dan menggandingkan wa ulul ilmi? Karena faktor untuk menegakkan keadilan di atas kehidupan dunia ini, di mana sang yang menegakkan keadilan adalah Allah, dan malaikat dan orang berilmu itu mengikuti pola yang dilakukan oleh Allah dalam konsep keadilan. Sehingga di dalam banyak sekali hadis disebutkan bahwa la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini untuk menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara orang-orang pencinta ilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak cinta ilmu pengetahuan. Perlu diingat bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksudkan semuanya berorientasi kepada Al-Quran sebagai sumber ilmu. Tidak dibatasi dalam ilmu yang sifatnya praktis semata, tapi ilmu yang sudah Allah jelaskan tanpa batas di dalam Al-Quran, itulah ilmu. Walaupun kadang persepsi kita ya sering tidak sempurna persepsi kita. Yang tegakkan ilmu, ingat daju orang yak beut, kan yang ingat daju ilmunya uriak beut. Maksudnya bukan sebatas parsial, satu sudut, satu sisi, tapi kesemuanya. Cuman dalam Al-Quran, karena ilmu tak sanggup dihitung banyaknya,
oleh para ulama membagi saja. Ada ilmu yang sifatnya ketauhidan, ilmu sifatnya syariat, ilmu sifatnya akhlak. Maka ada ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Itu klasifikasi besar, itu pembagian global. Tapi di dalamnya penuh dengan berbagai dimensi-dimensi yang dibutuhkan oleh manusia. Ilmu hitung sembahyang penting karena tatu sembahyang wajib. Ilmu pegat timah perlu karena tak curung ialang timah. Ilmu berwuduk penting tapi ilmu pegat keran juga perlu untuk tu sembahyang. Tutup aurat dalam sembahyangnya wajib tutup aurat. Tapi ilmu pegat ijah itu adalah diperlukan. Pegat masjidnya perlu pegat masjid perlu karena masjidnya tempat ibadah orang Islam. Kerja buat pabrik semen juga perlu karena semennya terpegak masjid. Jadi biar salah-salah persepsi. Ni kamu orang yang berat orang ni tu kapu yang kajak ikulah buat pabrik semen. Mamanya hana semen gimana terpegak masjid. Hana masjid gimana tak itikah lah masjid. Sama dengan gekun semua jejaring, network, ilmu ini connect ke mana-mana lagi jaring je. Karena ilmu ini adalah sistem. Jadi tidak ada yang tidak kita butuhkan. Cuma baik tua-tua. Ada fardu ain, kapasitas prioritas, ada fardu kifayah. Ilmu sembahyang wajib dah tupu masing-masing. Ilmu pegak semen, kai pegak hedeh di Banda Aceh, itanya pi hana macah Bandung ya kerja kedeh pi. Karena semen ji publo, tablo mantai itanya. Karena semen Padang, karena semen Andalas sebagainya. Tapi dah nak pegah penting. Baik sangat-sangat tak kerpu kajak kula kahpu jurusan kah jurusan pegat semen. Baik kamu hanai kamu jurusan agama yang masjid kah jangan semen pegat. Nah, ini menunjukkan ilmu terintegrasi yang tidak bisa dipisahkan sehingga Allah disebut alimul ghaibi wasyahadah, yang maha berilmu baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqamahan, memberikan fresh kesegaran, semangat dan juga stamina ibadah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.